Ya pemirsa, Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom sedang melakukan peninjauan ke Rumah Sakit Cipto Bangunkusumo RSCM Jakarta dan saat ini tengah berlangsung konferensi pers di sana. Kita akan simak informasi selengkapnya. Kapanpun akan ditangani dulu urusan administrasi belakangan, ya pasiennya terselamatkan nyawanya dulu, administrasi diikuti, bahkan tidak sedikit RSCM kemudian usul administrasi masih macet, tidak terpenting buat kita karena memang di RSCM ini kami menerapkan layanan paripurna untuk pasien apapun tingkatannya dari yang semua level begitu ya, dan semua harus terlayani selamat dengan baik gitu ya. Kemudian setahun RSCM ini melayani pasien 1,5 juta pasien datang ke RSCM 2025 ya. Jadi bayangkan Bapak Ibu 1,5 juta pasien datang ke RSCM kami layani dengan macam-macam penyakit ya. Dan masalahnya ke RSCM hampir semua pasien-pasien dengan penyakit yang sudah sangat lanjut ya. Kebutuhan untuk pasien-pasien yang keperluan ICU-nya sangat banyak ya. Jadi hampir semua tempat lah, katakan Jabodetabek, kalau pasiennya sangat sulit pasti ke RSCM ya. Jadi menjadi kadang-kadang kami harus berusaha mencarikan pasien tempat dan sebagainya yang ketika pemakaian internal juga sangat banyak. Ini juga menjadi tantangan tersendiri, tetapi terus RSCM terus mengembangkan kapasitasnya. Dari sebelumnya tahun lalu hanya 2 tahun yang lalu 900 tempat tidur 80. Sekarang udah 1.200 dan segera kita nambah beberapa ruangan seperti yang Bapak Ibu lihat ya. Ini ruangan ibu dan anak ya. Ini akan kita renovasi dengan bantuan pemerintah ya, APBN, dan ini untuk memperluas layanan ibu dan anak sehingga antrian-antrian akan semakin berkurang. Ya, ini situasi yang kita hadapi ya. Khusus untuk penyakit yang banyak kita bicarakan tentang layanan cuci darah ya. RSCM setahun melayani pasien sekitar 27 sampai 28 ribu pasien cuci darah di RSCM. Sehari bisa kurang lebih 100 pasien ya, lebih ya kita akan layani di sini. Semuanya tentu tujuannya supaya pasien tertangani karena cuci darah nggak bisa ditunda atau spendnya terlalu jauh. Nah ini seperti tadi Bapak Ibu teman-teman media melihat semuanya kita layani dulu. Soal aktivasi ya, pengaktifan dan sebagainya itu belakangan, dan semuanya insya Allah nomor 1 keselamatan dan kebaikan pasien. Itu dulu dari saya pembukanya, nanti kalau ada hal-hal tertentu kita diskusikan. Dr. Asri silakan bila. Baik, terima kasih. Jadi mungkin tadi penambahan tempat tidur juga itu sedang kami laksanakan. Jadi di gedung Kiara ini akan ada penambahan sekitar 300 ya dok ya, 300 tempat tidur. Jadi ini khusus untuk wanita dan anak yang di ruangan ini. Jadi tadi Anda sudah lihat di hemodialisis di ruang cuci darah juga itu yang dilakukan. Jadi seperti dikatakan bahwa nggak ada isu ya kalau di rumah sakit kami bahwa misalnya pasien sudah tidak berlaku PBI-nya yang tadi kami tetap melakukan pelayanan seperti itu. Itu saja barangkali di depan dok. Baik, makasih. Silakan teman-teman bila ada yang ingin klarifikasi. Ya. Dua pasien kita tadi ya. Ya. Baik Bapak Ibu teman-teman sudah lihat tadi 2 pasien yang kemarin sempat nggak aktif dan sekarang menjadi aktif ya. Nomor 1 layanan, nggak usah khawatir, silahkan datang ke semua layanan rumah sakit, apalagi rumah sakit vertikal, rumah sakit daerah seperti yang disampaikan pemerintah. Kita semua akan dilayani dengan baik. Keberhasilan keselamatan pasien nomor 1, administrasi mengikuti. Terbukti tadi pasien tadi dia urus sendiri. Kebetulan ini bukan termasuk yang reaktivasi otomatis ya. Dia tidak tergolong katastrofik. Dia penyakitnya anemia yang satu lagi. Dan hari ini ada 2 lagi pasien ke poliklinik. Satu pasien jiwa, 1 pasien bedah anak. Jadi bukan katastrofik yang artinya tidak mengancam nyawa seperti jantung, stroke. Itu dia akan biasanya sesuai aturan dia diberi kesempatan ngurus. Tapi sudah kita layani dulu. Dan ini Bapak Ibu teman-teman silahkan. Keluarga pasien ya, PBI, saudara-saudara kita yang menerima bantuan iuran untuk JKN jangan khawatir.
datang kemana saja di rumah sakit kita, insya Allah siap kita beri pelayanan yang paling baik. Ya, mudah-mudahan informasi ini juga bermanfaat untuk masyarakat. Gitu kira-kira ya. Makasih. Ya. Sebetulnya di lapangan sendiri, tentang aktif dari reaktivasi aktif itu, atau otomatis itu, rentangnya berapa lama ya? Mengaktifkan kapan dan reaktivasinya yang otomatis itu kapan? Lalu juga ada data nggak sih Pak terkait dengan BPJS PBI yang sebelumnya non aktif, sebelum kemudian reaktivasi otomatis itu berapa banyak? Dan juga terakhir tadi itu sempat ada keterangan dari dua pasien, pasien yang kedua itu bahwa sempat ada pendaftaran lewat WhatsApp group, bukan lewat website. Nah, itu mungkin bisa dijelaskan. Kalau yang pertanyaan ke-1 dan kedua tentang jumlah PBI nanti mungkin di Kementerian Kesehatan ya, atau Kementerian Sosial tepatnya ya aktif, dan kami rumah sakit terima saja ya. Tentang jumlah secara nasional mungkin kami tidak pada kesempatan menjawab, tetapi kalau dia tidak aktif kita layani. Dan kalau yang kasus yang kedua ini ternyata dalam kemudian dia mengurus, saya kira berikutnya udah beres ya. Ini hari ini sudah aktif lagi dia. Jadi dia datang ke tempat yang mengurus, kebetulan juga ini non katastrofik ya. Kalau yang kami dapat informasi yang kita bisa bacakan, yang katastrofik otomatis teraktivasi. Tapi kebetulan pasiennya nggak ada nih, kami belum bisa lihat seperti apa. Tapi yang pasti semua pasien-pasien PBI hari ini semua aktif di RSCM. Itu statusnya. Dilayani. Ya, dilayani. Kemarin tadi kita dapat 2 kasus, yang tadi di 2 hari ini dan 1 kemarin, itu kemudian karena bukan katastrofik dia urus sendiri dan sekarang sudah aktif. Itu catatan pertama. Cara kedua, pendaftaran via WA. Jadi ada situasi di mana tadi mungkin sempat yang pertama ya. Memang antrian kami kadang-kadang ada situasi dia membludak pada hari tertentu. Dia nggak bisa masuk kuota. Jadi pendaftaran di RSM semuanya online. Kenapa? Karena di situ sudah ada waktunya ya. Kemudian supaya menghindari, kalau bayangkan kalau datang ke rumah sakit dengan ribuan pasien, sehari di sini ada 5.000 pasien. Kalau semua datang pada jam yang sama, kita bayangkan betapa membeludaknya rumah sakit ini. Dan ini akan nggak nyaman buat pasien. Maka kita atur penjadwalnya by time. Di situ dia milih. Teman-teman bisa lihat RSCM-ku, nama aplikasinya. 100% pasien masuk ke RSCM melalui RSCM-ku untuk rawat jalan. Nanti kemudian kita beri kuota. Kuota dokter X poliklinik ini jam segini. Ya, sehingga dia nggak akan antri numpuk. Kalau dulu kan kita lihat ya banyak yang dari pagi, dari subuh sudah nunggu nyiapin tempat. Itu nggak terjadi lagi di rumah sakit kita, dan banyak rumah sakit Kemenkes hampir semua diwajibkan memiliki mengaturkan jadwal online. Nah, tetapi ada situasi seperti tadi misalnya dia nggak bisa masuk karena kuota, sementara dia harus hadir. Tinggal hubungi PIC kami, nanti dicarikan waktu slot hari itu tetap bisa hadir. Gitu. Jadi bahkan dia bisa datang, nanti kemudian kita aturkan supaya tetap bisa tertangani gitu ya. Penegasan aja sih bahwa penaktifan BPJS itu BPJS awal ini. Kalau reaktivasi sendiri, Mensos mengatakan bahwa itu 2 hari yang lalu. Nah, dalam rentang awal bulan mungkin 2 hari yang lalu, itu tuh sempat ada masalah sih. Ya, sekali lagi mungkin karena kami langsung nggak melihat statusnya itu hanya berhenti di status aktifnya hanya berhenti di admisi. Pasien kita layani. Nah, bahwa dia ngurus dan sebagainya, jadi praktis jadi nggak terlihat masalah itu. Ngerti maksud saya? Jadi praktis semua ya sudah aktif karena entah dia ngurus sendiri atau kemudian melewati aktivasi dan sebagainya. Tapi yang pasti semua yang di dalam kita layani, dan pada akhirnya pada beberapa waktu jam seperti yang ini sehari kemudian dia aktif lagi. Jadi praktis dalam waktu rentang ini kami di RSM belum, dan mudah-mudahan tidak menemukan hal-hal yang mengganggu layanan pasien. Gitu. Ya, Dok. Ya. Di dalam rentang yang tadi juga, apakah pelayanannya juga sama seperti yang tadi diwawancara tadi itu dia bilang yang penyakit itu bahwa dia harus mendaftar 3 hari ke depan. Kalau tidak, oh bukan. Ya. Baik. Tadi maksudnya gini, ada regulasi, teman-teman bisa buka Permenkes lama tahun 2014. Pasien yang ke IGD, kalau BPJS tidak aktif dalam 3 hari dia harus urus.
Itu ada peraturannya. Tahun 2014 zaman JKN mulai diaktifkan. Jadi tetap kasir kami, bukan kasir, petugas administrasi harus menyampaikan itu kepada Pak. Pemirsa, telah kita saksikan bersama konferensi pers dari Bakom yang melakukan peninjauan di RSCM dan dipastikan bahwa BPJS sudah bisa direaktivasi kembali dan pelayanan akan terus berjalan baik itu untuk pasien katastrofik maupun non katastrofik.